Kelompok 3 Bisa! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari kelompok 3 Fakultas Hukum Universitas Hairun Ternate akan mempresentasikan praktek peradilan semu pidana dengan kasus tindak pidana pemerkosaan. Saya Berudin Samsudin sebagai penasihat hukum 1. Saya Muhammad Rizal Leonard sebagai jaksa penuntut umum. Saya Muhammad Iskandar Kuas sebagai jaksa penuntut umum. Saya Gibran Raffi sebagai jaksa penuntut umum. Saya Aprilia Mustika Tamivia sebagai hakim anggota 1. Saya Mardania Ghazali sebagai hakim ketua. Saya Marinda Lorenzo Jana sebagai hakim anggota 2. Saya Majalin Sangani sebagai penasihat hukum 2. Saya Nabila Firsania sebagai panitera. Saya Yansa sebagai ahli forensik. Saya Rodanisa Jufri sebagai korban. Saya Harsono Yusuf sebagai terdakwa. Saya Wahid Sulaiman sebagai saksi korban. Selamat menyaksikan. Persidangan nomor register perkara 001/PP/2020/PR Labuhan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, pengunjung sidang berharap berdiri dan menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib. 3. Pengunjung sidang wajib menunjukkan sikap yang hormat kepada pengadilan. 4. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. 5. Dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat ataupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu, yaitu panitera pidana. 6. Secara perintah hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib segera dilakukan dengan segera dan cermat. 7. Pengambilan foto rekaman suara atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 8. Pengunjung sidang yang bersikap tidak sesuai dengan martabat dan tidak menaati tata tertib persidangan dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib persidangan tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang persidangan. Di perkara pidana dengan nomor register perkara 01/PP/2020/PR Labuhan atas nama terdakwa Harsono Yusuf dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Prosesi ruang persidangan. Saudara siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Baik, majelis hakim akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Nama lengkap saudara? Harsono Yusuf yang mulia. Tempat tanggal lahir? Desa Kawasi. Kebangsaan Indonesia betul ya? Iya betul ya. Alamat saudara? Desa Kawasi Obi. Agama? Islam. Pekerjaan? Petani yang mulia. Apakah sebelumnya saudara pernah dihukum? Belum pernah yang mulia. Baik, di sini saudara telah didakwakan dengan pidana penjara maksimal 12 tahun. Menurut pasal 56 KUHP, di sini saudara harus didampingi oleh penasihat hukum. Terdakwa dan penuntut umum silakan maju untuk memeriksa. Dua kali 11/2020 identitas terdakwa tidak perlu dibacakan. Penahanan terdakwa tidak perlu dibacakan. Dakwaan tunggal bahwa ia terdakwa Harsono Yusuf pada hari Kamis tanggal 24 sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Timur atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Kalya Kelamo, Desa Kawasi Obi Halmahera Selatan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Labuhan. Terkait dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita yang bukan istrinya di luar perkawinan bersetubuh atau melakukan persetubuhan dengan dirinya yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaimana berikut.
dipertemukan kembali di forum persidangan ini dalam rangka pemenuhan tugas serta tanggung jawab baik majelis hakim, penuntut umum maupun kami penasihat hukum terdakwa guna mengajar dan menggali kebenaran dan keadilan demi tegaknya hukum dan yang berlaku di negara Republik tercinta ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dari lubuk hati yang ikhlas, kami penasihat hukum bersama terdakwa Harsono Yusuf beserta segenap keluarganya menyampaikan terima kasih kepada ketua dan majelis hakim yang penuh kearifan sebagai perwujudan dari sikap kelurahan tugas peradilan memberikan kesempatan untuk menggunakan hak selaku penasihat hukum terdakwa mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara IQ. Ucapan terima kasih pula disampaikan kepada penuntut umum yang telah memenuhi wewenang serta kewajiban sebagaimana diamanatkan undang-undang melimpahkan perkara ini di Pengadilan Negeri Labuha guna diadakan pemeriksaan. Majelis hakim yang kami muliakan, setelah mencermati secara seksama surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Harsono Yusuf dalam perkara pidana nomor 01/2020/PN Labuha yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum di persidangan Pengadilan Negeri Labuha pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020, maka kami penasihat hukum terdakwa berketetapan untuk mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum selaku pejabat yang dibebankan sebagai pembuat surat dakwaan haruslah berhati-hati menguraikan perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Kalau pembuat surat dakwaan kurang hati-hati dan rumusannya kurang jelas, akibatnya dakwaan dibatalkan. 2. Martin Projo Hamijojo SH menyatakan rumusan dalam KUHP pasal 143 ayat 2 mengandung 2 syarat, yakni A. Syarat formil menyangkut identitas yang jelas, B. Syarat material menyangkut tindak pidana yang didakwakan waktu tindak pidana dilakukan. Pada syarat material yang disebut dengan kata tindak pidana yang didakwakan mengandung arti tentang perbuatan yang dilarang dan diancam perundang-undangan hukum pidana, sehingga oleh karena itu ketentuan yang dirumuskan dalam surat dakwaan harus secara jelas dan lengkap memuat unsur perbuatan pidana yang dilanggar. 3. Mantan jaksa hakim muda bidang tindak pidana umum Deswa Herman menguraikan pengertian jelas dalam pasal 143 ayat 2 KUHP sebagai berikut. Tindak pidana itu harus diuraikan secara jelas mengenai cara kerjanya, cara dilakukan modus operandinya, uraian fakta yang dilukiskan hendaknya benar-benar suatu yang pasti atau hal yang konkret dan tidak mengenai hal yang dapat meragukan. Hal yang nyata dan terang bagi terdakwa maupun hakim, jadi bukan hanya mengutamakan tentang pengertian yuridis semata-mata, tetapi jaksa penuntut umum harus menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap perbuatan nyata terdakwa. Dari uraian itu harus sudah menggambarkan semua unsur delik yang didakwakan. Saudara terdakwa yang kami cintai, bahwa walaupun KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak memberikan definisi atau batasan tanpa apa yang dimaksud dengan surat dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap, tetapi dalam buku pedoman pembuatan surat dakwaan terbitan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 14 sampai 16 memberikan pengertian tentang cermat, jelas dan lengkap. Antaranya, cermat adalah ketelitian jaksa penuntut umum dalam pemeriksaan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau dakwaan tidak dapat diterima. Jelas adalah jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus mempadukan dengan uraian perbuatan material, fakta yang dilakukan oleh terdakwa dalam dakwaan. Lengkap adalah uraian dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap, bahwa betapa pentingnya pengharapan bahwa hak asasi terdakwa tersebut sehingga membuat undang-undang mengancam sesuai penegasan pasal 143 ayat 3 KUHP yang dikutip. Surat dakwaan tidak oleh majelis hakim yang menolak nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa, maka selanjutnya kita masuk ke tahap pemeriksaan. Majelis hakim memeriksa alat bukti dari penuntut umum terlebih dahulu. Penuntut umum, alat bukti apa saja yang akan saudara ajukan? Kami menghadirkan 3 orang saksi dan 1 orang ahli. Apakah penuntut umum sudah siap? Belum ya mulia. Kami mohon waktu untuk memusatkan alat bukti. Baik, oleh karena penuntut umum belum menyiapkan alat buktinya, maka majelis hakim sepakat untuk memberikan waktu 7 hari
dari sekarang untuk menghadirkan saksi dan ahli. Panitra, 7 hari ke depan jatuh pada tanggal berapa? 11 Januari 2021 yang mulia. Baik, dengan ini sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan tanggal 11 Januari 2021 pukul 10.00 waktu Indonesia Timur dengan agenda pemeriksaan alat bukti. Dengan ini sidang ditutup. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Labuhan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 01/B/20/B Labuhan atas nama terdakwa Hasan Yusuf dengan ini dibuka dan tertutup untuk umum. Penuntut umum, silakan hadirkan terdakwa ke dalam ruang persidangan. Kepada saudara terdakwa, silakan memasuki ruang persidangan. Silakan duduk. Siap yang mulia. Baik, sesuai dengan agenda sidang pada hari ini, yaitu pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Penuntut umum, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Siap yang mulia. Berapa orang saksi dan Satu orang ahli. baik, kepada saudara terdakwa, silakan saudara duduk di samping penasihat hukum. Silakan penuntut umum untuk menghadirkan saksi. Pada saksi Maulana Jufri, silakan masuki ruang persidangan. Baik, saudara saksi, boleh maju ke depan untuk menyerahkan identitas saudara. Silakan duduk. Apakah saudara sehat? Saudara siap mengikuti persidangan? Baik, majelis hakim akan membacakan identitas saksi terlebih dahulu. Nama lengkap, Nurhaliza Jufri, tempat tanggal lahir, tanggal 1 Desember 1997. jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia betul, alamat saudara, Desa Mawasori, agama, Islam, pekerjaan, mahasiswa. cukup yang mulia. Berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah terlebih dahulu. Apakah saudara saksi bersedia? Presiden. Baik, saudara saksi silakan berdiri. Saudara saksi, silahkan ikuti kata-kata majelis hakim. Demi Allah saya bersumpah, Demi Allah saya bersumpah, maka saya akan menerangkan dengan sebenarnya maka saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, Panitra silakan kembali tempat. Saudara saksi silakan duduk. Saudara saksi, majelis hakim mengingatkan bahwa saksi harus memberi keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang dialami, apa yang dilihat, atau apa yang didengar sendiri. Jika perlu, hakim dapat mengingatkan bahwa apabila saksi tidak mengatakan yang sebenarnya, saksi dapat dituntut karena sumpah palsu. Saudara mengerti? Mengerti ya, Mbak? Baik, saudara saksi, boleh maju depan. Apakah ini adalah keterangan saudara? Kita dan tangan saudara. Baik, silakan duduk. Saudara saksi, coba saudara ceritakan apa yang saudara ketahui sehingga saudara dihadapkan dalam perkara ini. Tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 9 sore, saya pergi ke kalian Kerama untuk mengambil air karena disuruh oleh ayah saya. Waktu itu suasana sudah lagi sepi karena sudah hampir maghrib ya, Mbak. Sewaktu saya mengambil air, tiba-tiba ada seorang lelaki yang menghampiri saya dari belakang. Laki-laki itu pun kemudian mengajak dan memaksa saya untuk melakukan hubungan intim dengan dia. Namun tentunya saya menolak dan tidak mau yang mulia. Namun dia tetap memperkosa saya dan saya pun tidak bisa melepaskan diri. Baik, jadi saudara adalah korban dari tindak pidana pemerkosaan itu. Bisakah saudara ceritakan bagaimana keadaan saat itu sehingga saudara tetap diperkosa oleh terdakwa? Apa yang dikatakan oleh saudara terdakwa pada waktu itu? Pada hari itu saya sudah menolak untuk melakukan hubungan intim dengan terdakwa. Coba saudari ceritakan keadaan pada saat itu. Apakah keadaan sangat sepi sehingga saudara saksi sempat meminta tolong, namun tidak ada yang mendengar dan menolong? Coba saudari jelaskan. Benar, majelis hakim. Pada waktu itu sudah sangat sepi. Waktu saya meminta tolong tidak ada orang yang mendengar dan menolong saya. Coba saudari jelaskan bagaimana tidak ada orang yang menolong saudari. Pada hari itu sudah mau maghrib, tiba-tiba ada seorang pemuda lewat di Kalian Kelamo.
Awalnya saya tidak melihat pemuda tersebut, namun saya mengetahui ada seseorang di situ karena saya mendengar dia berteriak menyuruh terdakwa menghentikan perbuatannya. Cukup yang mulia. Baik, hakim anggota 2 punya pertanyaan? Ada yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari seksi seharinya selalu disuruh oleh ayah saksi untuk mengambil air di Kali Akelamo? Kadang-kadang menjadi. Apakah sebelum kejadian tersebut saudari pernah melihat saudara terdakwa saat sedang berkebun atau lewat di Kali Akelamo? Saya tidak ingat. Cukup yang mulia. Baik, kepada penuntut umum, silakan. Di sini kami menghadirkan barang bukti berupa 1 kuas bola warna hitam, 1 dalaman milik korban, dan 1 sepasang sendal jepit. Baik, silakan maju ke depan. Baik, silakan kembali ke depan. Baik, Yang Mulia. Coba saudara ceritakan apakah benar pada saat terdakwa ingin berhubungan intim dengan Anda, saudara terdakwa mengancam saudari? Coba saudara jelaskan maksud dari perkataan terdakwa yang akan menyakiti saudari. Menyakiti seperti apa? Bisa saudari perjelas? Saya tidak tahu. Coba saudara jelaskan pada saat ada seorang pemuda lewat di Kali Akelamo lalu ingin menolong saudari, lalu apa yang terjadi setelah itu pada terdakwa? Pada waktu itu terdakwa langsung lari kasih. Baik, cukup Yang Mulia. Baik, kepada penasihat hukum, silakan. Ada yang mulia. Jelaskan mengenai ancaman yang diberikan terdakwa kepada Anda. Apakah itu benar? Saudari saksi sama sekali tidak memberikan keterangan seperti ini di pemeriksaan. Iya benar, waktu itu saya takut dan untuk mengatakan hal tersebut. Cukup yang mulia. Bagaimana saudara terdakwa? Yang mulia, lagi-lagi akan tetapi kenapa saudara saksi mengatakan hal itu seakan-akan menuduh saya, Yang Mulia? Baik, saudara saksi, apakah ada tambahan? Ada yang mulia. Jika saya tidak melakukan hubungan intim dengan saudara. Baik, dengan demikian acara pemeriksaan saksi 1 sudah selesai. Saudara saksi silakan maju depan untuk mengambil identitas saudara. Saudara silakan kembali ke tempat yang telah disediakan dan mau jangan bercakap-cakap dengan saksi yang lain. Silakan. Baik, terima kasih. Kepada saksi Linda Jeffrey, silakan memasuki ruang persidangan. Saudara saksi siap mengikuti persidangan? Siap. Baik, majelis hakim akan membacakan identitas saksi terlebih dahulu. Baik, kepada saudara saksi, nama lengkap, Yilan Jufri, tempat tanggal lahir, Ternate 22 Agustus 1967. jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia betul, Betul. alamat saudara, Desa Bawasyawi, pekerjaan, dan agama, Islam. cukup yang mulia. Baik, apakah saudara saksi mengenal terdakwa? Tidak yang mulia. Baik, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum beri keterangan, saudara saksi wajib diambil sumpahnya terlebih dahulu. Saudara bersedia? Bersedia. Baik, saudara saksi silakan berdiri. Saudara saksi, silakan ikuti kata-kata majelis hakim. Demi Allah saya bersumpah, Demi Allah saya bersumpah, maka saya akan menerangkan dengan sebenarnya maka saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Cukup yang mulia. Baik, baiklah, silakan berdebat. Saudara saksi silakan berdiri. Apa yang saudara ketahui sehingga saudara dihadapkan di perkara ini? Pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, sekitar selesai maghrib, anak saya baru pulang dari Kali Akelamo, diantarkan seorang pemuda bernama WD. Memberitahu bahwa anak saya telah diperkosa oleh seorang pemuda, seorang petani juga. Baik, hakim anggota 2 punya pertanyaan? Ada yang mulia. Coba saudari saksi jelaskan, apakah setiap harinya saudara sering menyuruh korban untuk mengambil air di Kali Akelamo? Tidak, kadang-kadang saya yang mengambil airnya sendiri, kadang-kadang kita bersama-sama pergi ke kebun dan sekaligus mengambil air. Cukup yang mulia. Baik, hakim anggota 2. Lalu apa yang membuat saudara menyuruh korban untuk mengambil air di kali? Waktu itu saya sedang merenovasi rumah. Istri saya juga sedang sakit. Kebetulan anak saya sedang tidak ada kerja dan sedang ada jadwal kuliah juga. Sehingga saya menyuruh dia mengambil air sendiri. Cukup yang mulia. Baik, kepada penuntut umum, silakan. Terima kasih. Kepada saudara saksi, pada sebelum
kejadian pemerkosaan, apakah saudara saksi pernah melihat saudara terdakwa melewati kebun saudara atau melewati kali Kilamo? Cukup ya. Saudara saksi, silakan maju ke depan untuk mengambil identitas saudara. Saudara silakan kembali ke tempat yang disediakan dan mohon jangan berbicara dengan saksi yang lain. Baik, penuntut umum, silakan hadirkan saksi 3 ke dalam ruang persidangan. Kepada saksi Wayabi A.M. Silelen, silakan memasuki ruang persidangan. Baik, majelis hakim akan membacakan identitas saksi terlebih dahulu. Baik, kepada saudara saksi. Nama lengkap, Kemudian Lady tempat tanggal lahir, Kebiro 12 Januari 1990. jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia betul, Ya betul. alamat saudara, Desa Kawasi, Obi, agama, Islam, pekerjaan, Tani. cukup yang mulia. Baik, apakah saudara saksi mengenal terdakwa? Tidak yang mulia. Baik, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUH, sebelum memberi keterangan, saudara saksi wajib diambil sumpahnya terlebih dahulu. Apakah saudara saksi bersedia? Sedia yang mulia. Baik, saudara, silakan berdiri. Demi Allah saya bersumpah, Demi Allah saya bersumpah, maka saya akan menerangkan dengan sebenarnya maka saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Cukup yang mulia. Baik, wanita, silakan kembali ke tempat. Saudara saksi, silakan duduk. Apakah saudara mengetahui alasan terdakwa melarikan diri dan meninggalkan korban? Di sini kami menghadirkan barang bukti berupa satu lembar kaos bola warna hitam dan satu buah pakaian dalam dari korban dan satu sepasang sandal jepit. Baik, saudara, silakan maju ke depan. Saudara mengetahui alasan terdakwa melarikan diri dan meninggalkan korban? Saya rasa karena terdakwa kaget dan takut. Cukup ya, Bu. Baik, kepada penasihat hukum, silakan. Coba saudara ceritakan sebelum terjadi kejadian, apakah saudara pernah mendengar keterangan dari terdakwa? Baik, dengan demikian acara pemeriksaan. Saudara saksi, silakan maju ke depan untuk mengambil identitas saudara. Silakan duduk di tempat yang disediakan dan mohon jangan bercakap-cakap dengan saksi yang lain. Baik, penuntut umum, silakan hadirkan ahli ke dalam ruang persidangan. Silakan. Penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum silakan maju ke depan untuk memeriksa surat tugasnya. Baik, silakan kembali ke tempat. Saudara ahli, apakah saudara sehat? Saudara siap mengikuti persidangan? Apakah saudara tahu alasan saudara dihadirkan di persidangan ini untuk apa? Ya, saya diminta oleh penuntut umum untuk memberikan keterangan khusus SPP yang saya buat atas nama Jalani Sedikit. Baik, majelis hakim akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Baik, kepada saudara ahli. Nama lengkap, Adiansyah, tempat tanggal lahir, Jakarta 1 Mei 1985. jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia betul, alamat saudara, Kelurahan Jati, Ternate, agama, Islam, pekerjaan, Dokter Forensik. cukup yang mulia. Baik, silakan saudara jelaskan kualifikasi saudara. Saya adalah dokter ahli forensik di Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Baswery di Ternate. Saya lulus dari Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2003. Bertugas sebagai dokter PTT di Kota Ternate dan diangkat menjadi PNS dokter pada tahun 2007 di Puskesmas Ternate Tengah. Selanjutnya saya ditugaskan di RSUD Hasan Baswery Ternate tahun 2011 hingga sekarang dan mempunyai tempat praktek sendiri. Saya memiliki sertifikat kompetensi dokter umum dari Ikatan Dokter Indonesia. Surat demi Allah saya bersumpah, Maka saya akan memberikan pendapat maka saya akan memberikan pendapat tentang soal-soal tentang soal-soal yang dikemukakan oleh pengetahuan yang dikemukakan oleh pengetahuan dan keahlian saya dengan sebaik-baiknya. dengan keahlian saya dengan sebaik-baiknya. Cukup yang mulia.
Baik, Parikra, silakan kembali ke tempat. Ahli terdakwa dan penasihat hukum mau maju ke depan untuk memeriksa. Jadi saudara sendiri yang memeriksa saudara korban? Benar, saya melakukan visum terhadap korban atas permintaan dari Polres Labuan tanggal 2 Oktober 2020. Baik, bisakah saudara menjelaskan bagaimana kondisi korban? Baik, dari waktu itu saya melakukan pemeriksaan terhadap korban dan pada korban ditemukan tanda vital, nafas spontan, frekuensi nafas 14 kali per menit, tekanan darah 124/70 2 kali mm air raksa, frekuensi nadi 82 kali per menit. Pada saksi sebelumnya, itu sempat dikatakan bahwa terdakwa mengancam akan menyakiti saudara korban. Bisakah saudara jelaskan saat melakukan pemeriksaan terhadap korban, apakah ada bagian tubuh korban yang mungkin memar atau dia ditemukan bekas luka? Waktu saya memeriksa itu tidak ditemukan memar maupun luka. Baik, cukup yang mulia. Baik, para penasihat hukum, silakan. Silakan aja mulia. Saudara silakan duduk di tempat yang telah disediakan dan mohon jangan berbincang-bincang dengan saksi yang lain. Baik, penuntut umum, apakah masih ada tambahan alat bukti yang ingin saudara ajukan? Tidak, yang mulia. Baik, dengan demikian selanjutnya adalah pemeriksaan alat bukti dari pihak penasihat hukum. Penasihat hukum, apakah saudara akan mengajukan alat bukti? Tidak, yang mulia. Baik, dengan demikian kita akan masuk ke acara pemeriksaan terdakwa. Saudara terdakwa, silakan duduk di kursi pemeriksaan. Silakan duduk. Pembacaan surat tuntutan oleh penuntut umum. 2020. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Labuan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara atas nama terdakwa. Identitas terdakwa tidak perlu dibacakan. Berdasarkan surat penetapan hakim Pengadilan Negeri bahwa acara pemeriksaan biasa, surat pelimpahan perkara Kepala Kejaksaan Negeri Labuan terdakwa diharapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut: bahwa dia terdakwa Harsono Yusuf pada hari Kamis tanggal 24 sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Timur atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Kali Akilamo, Desa Kawasi, Obi, Humayra Selatan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan setelah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya di luar perkawinan bersetubuh melakukan persetubuhan dengan dirinya. Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaimana berikut: 1. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa Harsono Yusuf selesai berkebun dan berjalan kaki ingin pulang ke rumahnya melewati Kali Akilamo. 2. Bahwa terdakwa Harsono Yusuf melihat dan mengetahui ada saudari korban Nurani Zulkifli yang sedang mengambil air di Kali Akilamo. 3. Bahwa terdakwa memanfaatkan keadaan yang sepi pada saat itu dan kemudian terdakwa pun melakukan aksinya. 4. Bahwa terdakwa kemudian menghampiri korban dari arah belakang dan langsung mengambil korban. 5. Bahwa terdakwa melakukan aksinya dengan memaksa dan membuat korban tidak berdaya. 6. Bahwa kurang lebih setengah jam setelah melakukan aksinya, para korban tiba-tiba melintaslah seorang pemuda yang berjalan kaki kebetulan melewati jalan tersebut. 7. Bahwa para pemuda yang melintas itu bernama Wahyudi Akam Silalem sebagai saksi yang sedang berjalan kaki dan melihat terdakwa sedang melakukan pemerkosaan terhadap korban. 8. Bahwa saksi langsung berteriak meminta terdakwa menghentikan perbuatannya. 9. Bahwa terdakwa Harsono Yusuf kaget dan langsung pergi melarikan diri dengan meninggalkan barang-barang milik terdakwa berupa 1 lembar kaos bola berwarna hitam dan 1 buah sepasang sandal jepit. 10. Bahwa saksi Wahyudi Akam Silalem sempat lari mengejar terdakwa, namun karena terdakwa berlari terlalu kencang, saksi tidak dapat menangkap terdakwa. 11. Bahwa pada saat itu saksi langsung balik ke Kali Akilamo dan menolong korban dan mengantarkannya ke rumah dengan berjalan kaki. 12. Bahwa pada sesampainya saksi Wahyudi Akam Silalem dan korban Nurani Zulkifli di rumah korban, saksi dan korban langsung menceritakan apa yang terjadi kepada ayah korban Wildan Zulkifli.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 285 KUHP. Berdasarkan hasil pemeriksaan telah terungkap fakta-fakta dari keterangan saksi, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti sebagai berikut. Keterangan saksi-saksi. Saksi 1 Wildan Jufri di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Pertama, saksi menjelaskan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Saksi pun bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang jujur dan benar kepada pemeriksa saat ini. Saksi juga menjelaskan bahwa saksi mengerti sehingga saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan masalah tindak pidana pemerkosaan. 2. Saksi menjelaskan bahwa korban dalam tindak pidana pemerkosaan adalah anak kandung saksi. 3. Saksi menjelaskan bahwa tidak melihat langsung kejadian pemerkosaan tersebut. Namun, saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saksi sedang menyuruh anak kandung saksi korban Nurhanisa Jufri untuk mengambil air di kali Akilamu. 6. Saksi menjelaskan bahwa saksi menyuruh korban mengambil air di kali Akilamu karena pada saat itu saksi sedang tidak melakukan pekerjaan apa-apa dan sedang tidak boleh online sehingga saksi menyuruh korban. 7. Saksi menjelaskan bahwa karena saksi sedang merenovasi rumah dan ibu korban sedang sakit sehingga korban pergi mengambil air di kali sendirian. 8. Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui dan mengenal terdakwa. 9. Saksi menjelaskan bahwa sekira pukul sebelum selesai maghrib anak kandung saksi Nurhanisa Jufri pulang ke rumah dan diantarkan oleh seorang pemuda bernama Wahyudi A.M. Siregar. 9. Saksi menjelaskan bahwa korban Nurhanisa Jufri dan saksi Wahyudi A.M. Siregar kemudian menjelaskan apa yang telah terjadi kepada saksi. 10. Saksi menjelaskan bahwa tidak sedang dalam keadaan pemaksaan dalam memberikan keterangan sebagai saksi di depan penyidik. Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa. 2. Saksi Wahyudi A.M. Siregar di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. 1. Saksi menjelaskan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Saksi pun bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang jujur dan benar kepada pemeriksa saat ini. Saksi juga menjelaskan bahwa saksi mengerti sehingga saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan masalah tindak pidana pemerkosaan. 2. Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saksi pulang berkebun dan ingin pulang ke rumahnya dan melewati kali Akilamu. 3. Saksi menjelaskan bahwa saksi melihat langsung kejadian pemerkosaan tersebut. Saksi sedang merenovasi rumah mereka dan ibu saksi yang sedang sakit. Saksi menjelaskan bahwa saksi sudah beberapa kali mengambil air di kali Akilamu sendirian. Saksi menjelaskan bahwa pada saat sedang mengambil air di kali, tiba-tiba saksi merasa sedang dihampiri oleh seseorang dari arah belakang. Saksi menjelaskan bahwa ketika saksi ingin melihat ke belakang untuk memastikan ada orang atau tidak, tiba-tiba seseorang tersebut sudah berada di belakang saksi dan langsung mengelus saksi. Saksi menjelaskan bahwa terdakwa mengajak saksi untuk melakukan hubungan intim. Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mau melakukan hal tersebut, namun terdakwa tetap memaksa saksi. Saksi menjelaskan bahwa terdakwa memperkosa saksi dan membuat saksi tidak berdaya. Saksi menjelaskan bahwa saksi sudah berteriak meminta tolong, namun tidak ada yang mendengar dan menolong saksi karena keadaan saat itu sepi. Saksi menjelaskan bahwa saat ada satu pemuda yaitu Wahyudi A.M. Siregar yang melihat kejadian pemerkosaan tersebut, saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui ada pemuda itu karena pemuda tersebut berteriak meminta terdakwa menghentikan perbuatannya kepada. Saksi menjelaskan bahwa ketika mendengar suara Wahyudi A.M. Siregar, terdakwa pun kaget dan langsung mendekat. Wahyudi A.M. Siregar selesai mengajak terdakwa, ia balik ke kali Akilamu dan menolong saksi dan mengantarkan saksi ke rumahnya. Saksi menjelaskan bahwa satu saksi Wahyudi A.M. Siregar kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada ayah saksi Wildan Jufri. Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengenal terdakwa. Saksi menjelaskan bahwa tidak sedang dalam keadaan paksaan dalam memberikan keterangan sebagai saksi di depan penyidik. Keterangan saksi dibenarkan terdakwa. Keterangan Dr. Ardiansyah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. 1. Ahli adalah seorang
yang melakukan visum et repertum terhadap korban. Ahli menjelaskan bahwa dari pemerkosaan yang dilakukan terdakwa tersebut berdasarkan hasil visum et repertum nomor 100/TU RS Casan Boisori /10/2020 tanggal 3 Oktober 2020 atas nama Nur Anissa Jufri yang ditandatangani oleh ahli sendiri yakni Dr. Ardian Syah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut. Pada korban ditemukan A. Tanda vital nafas spontan frekuensi nafas 14 kali per menit, tekanan darah 124/72 kali mm air maksa, frekuensi nadi 82 kali per menit. Para genitalia bagi dua, bagian bibir besar dan kecil yang luar tampak berwarna kemerahan dan tampak gumpalan-gumpalan berwarna putih kekuningan. Pasien mengeluh gatal-gatal. Pada selaput darah posisi jam 3 dan 8 searah jarum jam tanpa perbaikan sampai dasar, tidak diberikan minimal maupun sama darah. Pada posisi jam 9 searah jam tanpa perbaikan tidak sampai dasar dan tidak diberikan minimal. Terdakwa menjelaskan bahwa benar tersangka telah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap korban. Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa selesai berkebun dan ingin pulang ke rumahnya melewati kali Akelam. Terdakwa juga menjelaskan bahwa terdakwa melihat dan mengetahui korban dan mengambil air di kali Akelam. Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa kemudian menghampiri korban dan langsung memeluk korban dari belakang. Terdakwa menjelaskan bahwa korban tidak mau berhubungan intim dengan terdakwa, namun terdakwa tetap memaksa untuk melakukannya. Terdakwa menjelaskan bahwa tersangka tidak mengenal korban dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban. Terdakwa menjelaskan bahwa tersangka tidak merencanakan tindak pidana pemerkosaan tersebut, namun ada kesempatan ketika melihat situasi dan kondisi yang sepi pada waktu itu sehingga tersangka berani melakukan pemerkosaan terhadap korban. Terdakwa menjelaskan bahwa terdapat satu orang pemuda yang melihat kejadian tindak pidana pemerkosaan tersebut. Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa kaget ketika melihat ada orang lain yang melihat kejadian tersebut. Karena merasa kaget dan takut, tersangka kemudian melarikan diri dan meninggalkan korban. Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa meninggalkan barang-barang milik terdakwa, yaitu berupa 1 lembar kaos bola berwarna hitam, 1 buah dalaman dan 1 pasang sandal jepit. Terdakwa menjelaskan bahwa tidak sedang dalam keadaan paksaan dalam memberikan keterangan di depan penyidik. Surat keterangan visum et repertum nomor 100/TU RS Casan Boisori /10/2020. Petunjuk dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan ada yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri atas keterangannya dan didukung dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta alat bukti surat yang mendukung pembuktiannya, maka diperoleh petunjuk bahwa terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap korban. Barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 lembar kaos bola warna hitam milik pelaku, 1 pasang sandal jepit milik pelaku, 1 lembar pakaian dalam milik korban. Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini. Majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya. Analisis yuridis berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka sampailah kami pada pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena dakwaan kami berbentuk tunggal yang dihubungkan dengan pengungkapan fakta-fakta yang terungkap dari keterangan saksi, surat petunjuk keterangan terdakwa serta barang bukti. Sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka kami akan membuktikan dakwaan kami anggap terbukti, yakni dakwaan tunggal melanggar pasal 285 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Unsur barang siapa. 2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. 3. Unsur memaksa. 4. Unsur seorang wanita yang bukan istrinya garing di luar perkawinan. 5. Unsur persetubuh garing melakukan persetubuhan dengan dirinya. Unsur barang siapa. Unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa, nama terdakwa sebagai orang yang telah didakwa oleh penuntut umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan. Penuntut umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat 1 KUHP dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya
sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi. Unsur ini lebih melihat pada pelaku unsur Bas dan Del yang menunjukkan kepada pelaku subjek tindak pidana yaitu orang dan korporasi yaitu orang pribadi (multiple person) dan korporasi sebagai badan hukum (res person). Dengan demikian unsur ini telah terbukti. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang disebabkan melakukan kekerasan itu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata yang menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disebabkan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya memberi minum racun, dicurung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun, misalnya mengikat tali kaki dan tangannya, mengurungi dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Perlu dicatat di sini bahwa mengancam orang dengan akan membuat orang itu pingsan atau tidak berdaya itu tidak boleh disamakan dengan mengancam dengan kekerasan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti. Untuk unsur memaksa, perbuatan yang ditujukan kepada orang lain dan menjadikan kehendak orang tersebut yang bertentangan dengan kehendak hati agar dirinya menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri, hanya karena laki-laki yang dapat melakukan persetubuhan dengan seorang wanita. Apakah persetubuhan itu terjadi di dalam atau di luar perkawinan? Haruslah diperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai hukum perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan berbagai peraturan pelaksanaan, terutama peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di luar perkawinan. Berarti di luar perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang ini ditentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan masing-masing agama dan kepercayaan itu. Demikian unsur ini telah terbukti. Unsur bersetubuh barang melakukan persetubuhan dengan dirinya. Yang dimaksud dengan bersetubuh untuk penerapan pasal ini ialah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan si wanita, sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan. Jika kemaluan si pria hanya sekedar menempel di atas kemaluan si wanita, tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan, melainkan pencabulan dalam arti sempit. Yang untuk itu diterapkan pasal 289. Persetubuhan tersebut harus dilakukan oleh orang yang memaksa tersebut. Jika ada orang lain, pria atau wanita yang turut memaksa, maka mereka ini adalah peserta bertindak. Dengan demikian unsur ini telah terbukti. Terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan maaf dan pembenaran yang dapat melepaskan dirinya dari pertanggungjawaban secara pidana, maka terhadap terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami melakukan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan: 1. Terdakwa dalam keadaan sadar. 2. Jika dilihat dari tindakan terdakwa yang telah merugikan korban dan membuat keresahan masyarakat setempat, dan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa yang memperkosa wanita yang bukan istrinya ataupun bukan dilakukan atas dasar suka sama suka. Akan tetapi pemerkosaan itu terdakwa lakukan dengan cara kekerasan dan ancaman. 3. Dengan penjelasan tersebut di atas, di mana apabila adanya unsur paksa dapat dibuktikan dengan cara terdakwa melakukan tindak pidana pemerkosaan tersebut, yaitu dengan kekerasan serta ancaman untuk mempermudah niatnya melakukan tindak pidana pemerkosaan tersebut, sehingga korban jelas berada di pihak yang tidak berdaya karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam memperkosa seorang perempuan yang bukan istrinya dapat diidentik dengan suatu perbuatan yang tidak manusiawi.
hal-hal yang meringankan: 1. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. 2. Terdakwa bersikap baik dan sopan saat berlangsungnya pemeriksaan dan persidangan. 3. Terdakwa mengaku menyesal dan tidak akan mengulanginya kembali perbuatannya. Berdasarkan uraian di atas dimaksud, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Papua yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Harsono Yusuf bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Harsono Yusuf dengan pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 lembar kaos bola warna hitam milik pelaku, 1 pasang sendal jepit milik pelaku, dan 1 lembar pakaian dalam milik korban dikembalikan kepada pemiliknya. 4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar 2.500. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Senin, tanggal 18 Januari 2021. Jaksa penuntut umum M. Gibran Akbar Raffi, SHMH, M. Rizal Iladan, SHMH, M. Rizky Odil 2, SHMH. Panitra, tujuan ke depan jatuh pada tanggal berapa? 25 Januari 2021 yang mulia. Baik, dengan ini sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan tanggal 25 Januari 2021 pukul 10.00 waktu Indonesia Timur dengan agenda pembacaan nota pembelaan oleh penasihat hukum. Dengan ini sidang ditutup. Saudara terdakwa silakan memasuki ruang persidangan. Saudara silakan duduk. Saudara sehat? Saudara siap mengikuti persidangan ya? Baik, sesuai dengan agenda sidang kita pada hari ini yaitu pembacaan nota pembelaan oleh penasihat hukum terdakwa. Apakah penasihat hukum sudah siap? Siap yang mulia. Baik, silakan dibacakan kepada penuntut umum, mohon untuk disimak. Dengan ini kami bisa terdakwa menyampaikan nota pembelaan kami sebagai berikut. 1. Nomor 2. Majelis Hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut umum yang terhormat, para pengunjung persidangan yang kami hormati, dan telah diberi waktu cukup untuk menyusun nota pembelaan. Hal ini membuktikan bahwa Majelis Hakim yang mulia telah melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu menghormati hak terdakwa untuk membela diri. Lebih dari itu, Ketua Majelis telah berhasil memimpin sidang dengan bijaksana, cepat, dan tidak mengurangi prinsip-prinsip dalam hukum acara. Ketiga, kami juga menyampaikan hormat dan terima kasih kepada jaksa penuntut umum yang telah melaksanakan tugasnya secara objektif dan profesional. Jaksa selaku penuntut ternyata tidak hanya melihat hal-hal yang negatif dari terdakwa, tetapi juga melihat hal-hal yang positif. Untuk itu, semua kami sampaikan terima kasih. Majelis Hakim yang mulia, sebelum kami melanjutkan pembelaan ini, perkenalkan kami untuk menyampaikan kata pengantar dalam pembelaan ini. Sebab dari situ kami bertolak dan di situ pula kami berubah kembali. Bahwa jika kita membicarakan hukum, maka akan sama halnya jika kita membicarakan mata uang koin. Mata uang itu jika dilihat dari depan nampak bundar, tetapi jika dilihat dari samping nampak gempeng. Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena perbedaan sudut pemandangannya. Maka dari itu, jika nanti terdapat perbedaan kesimpulan antara jaksa penuntut umum dengan kami selaku penasihat hukum terdakwa, jangan dinilai secara a priori, sebab jaksa penuntut umum mempunyai sudut pandang yang subjektif dalam kedudukannya yang objektif, dan sedangkan kami selaku pembela mempunyai sudut pandang yang objektif dalam kedudukannya yang subjektif, sedangkan hakim mempunyai sudut pandang yang objektif dalam kedudukannya yang objektif pula. Namun demikian, sekalipun sudut pandang masing-masing berbeda, tetapi semuanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencari kebenaran material. Bahwa menurut Prof. Van Bamelen,
telah mendidik kita, yaitu sebelum duduk di belakang meja hijau, yaitu sebagai penuntut atau sebagai hakim, kita harus tidak punya prasangka buruk kepada terdakwa. Sebab jika kita sudah mempunyai prasangka buruk terlebih dahulu, maka apa yang dikatakan oleh terdakwa tidak bakal kita terima, tetapi apa yang dikatakan oleh saksi walaupun dengan penuh kebohongan akan kita terima. Dan demi melihat jaksa dan majelis hakim telah melaksanakan ajaran Van Bamelin dengan konsisten. Itulah penjabaran dari asas praduga tak bersalah dari Van Bamelin, dan dianut juga oleh hukum pidana kita. Harapan kami terhadap majelis hakim yang mulia agar berhati bening dan berpikiran sejuk sehingga dapat menilai masalahnya dengan tepat. 2. Fakta-fakta persidangan. Majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat, bahwa telah jelas dan tegas menurut hukum yang dimaksud dengan bukti sah dan suatu perkara pidana adalah segala sesuatu terungkap dan ditemukan dalam persidangan, meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Karena menurut undang-undang, suatu keterangan baik keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa yang diberikan di luar persidangan bukanlah merupakan bukti sah, tetapi hanya digunakan untuk membantu menerangkan bukti di sidang pengadilan. Bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung telah terungkap fakta-fakta seperti terurai berikut ini. A. Surat dakwaan jaksa penuntut umum. Majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat, saudara terdakwa yang kami cintai, bahwa terdakwa Arsono Yusuf didudukan sebagai terdakwa pada persidangan ini karena didakwa melakukan tindak pidana versi surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDN 01-2-11/2020 tanggal 25 November 2020. Pada awal persidangan ini, di mana saudara terdakwa Arsono Yusuf telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu pasal 285 KUHP. B. Alat bukti. 1. Keterangan saksi-saksi. Bahwa dalam perkara ini, jaksa penuntut umum telah mengajukan 3 orang saksi yang diberikan keterangan di bawah sumpah, yakni 1. Saksi Wildan Jufri di bawah sumpah menurut agama Islam. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Saksi menjelaskan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Saksi pun bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan jujur dan benar kepada pemeriksa saat ini. Saksi juga menjelaskan bahwa saksi mengerti sehingga saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan masalah tindak pidana pemerkosaan. Saksi menjelaskan bahwa korban dalam tindak pidana pemerkosaan adalah anak kandung saksi. Saksi menjelaskan bahwa tidak melihat langsung kejadian pemerkosaan tersebut, namun mendapat laporan dari korban dan saksi yang melihat kejadian. Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saksi sedang menyuruh anak kandung saksi korban Nur Anissa Jufri untuk mengambil air di kali Akilamu. Saksi menjelaskan bahwa saksi menyuruh korban mengambil air di kali Akilamu karena pada saat itu korban sedang tidak melakukan pekerjaan apa-apa dan sedang tidak kuliah online, sehingga saksi menyuruh korban. Saksi menjelaskan bahwa karena saksi sedang merenovasi rumah dan ibu korban sedang sakit, sehingga korban pergi mengambil air di kali Sitilia. Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui dan mengenal terdakwa. Saksi menjelaskan bahwa ketika pukul selesai maghrib, anak kandung saksi Nur Anissa Jufri pulang ke rumah dan diantarkan oleh seorang pemuda bernama Wahyudi A.M. Sileleng. Saksi menjelaskan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Saksi pun bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan jujur dan benar kepada pemeriksa saat ini. Saksi juga menjelaskan bahwa saksi mengerti sehingga saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan masalah tindak pidana pemerkosaan. Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saksi pulang berkebun dan ingin pulang ke rumah dan melewati kali Akilamu. Saksi menjelaskan bahwa saksi melihat langsung kejadian pemerkosaan tersebut. Saksi menjelaskan bahwa saksi lewat di kali Akilamu dan melihat pelaku sedang memperkosa korban. Saksi pun kaget dan berteriak meminta terdakwa untuk menghentikan perbuatannya. Saksi menjelaskan bahwa saksi sempat mengejar terdakwa, namun karena pelaku berlari terlalu kencang, akhirnya saksi tidak dapat berhasil mengejar terdakwa. Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu terdakwa meninggalkan barang-barang berupa 1 lembar kaos bola warna hitam, pasang sendal jepit yang dilakukan saat melakukan kejahatan. Saksi menjelaskan bahwa saksi menolong korban dan mengantarkan korban ke rumahnya.
Saksi menjelaskan bahwa sesampainya saksi dan korban ke rumah korban, saksi kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada ayah korban. Saksi menjelaskan bahwa saksi mengenal terdakwa. Saksi menjelaskan bahwa tidak memiliki hubungan keluarga. Saksi Nurhanisa Jufri di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Saksi menjelaskan bahwa saksi dalam keadaan sehat namun mengalami shock dan trauma. Saksi pun bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan jujur dan benar kepada pemeriksa saat ini. Saksi juga menjelaskan bahwa saksi mengerti sehingga saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan masalah tindak pidana pemerkosaan. Saksi menjelaskan bahwa korban pemerkosaan itu adalah saksi sendiri. Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saksi disuruh oleh ayah saksi Wildan Jufri untuk mengambil air di kali Akelamu. Saksi menjelaskan bahwa saksi mengambil air sendirian karena ayah saksi sedang merenovasi rumah dan ibu saksi sedang sakit. Saksi menjelaskan bahwa saksi sudah beberapa kali mengambil air di kali Akelamu sendirian. Saksi menjelaskan bahwa pada saat sedang mengambil air di kali, tiba-tiba saksi merasa sedang dihampiri oleh seorang dari arah belakang. Saksi menjelaskan bahwa ketika saksi ingin melihat ke belakang untuk memastikan ada orang ataukah tidak, tiba-tiba seseorang tersebut sudah berada di belakang saksi dan langsung membelok saksi. Saksi menjelaskan bahwa terdakwa mengajak saksi untuk melakukan hubungan intim. Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mau melakukan hal tersebut, namun terdakwa tetap memaksa saksi. Saksi menjelaskan bahwa terdakwa memperkosa saksi dan membuat saksi tidak berdaya. Saksi menjelaskan bahwa saksi sudah berteriak meminta tolong namun tidak ada yang mendengar dan menolong saksi karena keadaan saat itu sepi. Saksi menjelaskan bahwa saat ada satu pemuda yaitu Wahyudi Ayat Sileleng yang melihat kejadian pemerkosaan tersebut. Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui ada pemuda itu karena pemuda tersebut berteriak meminta terdakwa menghentikan perbuatan kepada. Saksi menjelaskan bahwa ketika mendengar suara Wahyudi Ayat Sileleng, terdakwa pun kaget dan langsung melarikan diri. 2020 atas nama Nurhanisa Jufri yang ditandatangani oleh ahli sendiri yakni Dr. Adriansa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut. A. Tanda vital, nafas spontan, frekuensi nafas 14 kali per menit, tekanan darah 124/70 2 kali milimeter air raksa, frekuensi nadi 82 kali per menit, posisi jam 3 dan 8 searah jarum jam, nampak robekan sampai dasar, tidak dikelilingi memar maupun resapan darah. Pada posisi jam 9 searah jarum jam, tampak robekan tidak sampai dasar dan tidak dikelilingi memar. D. Terhadap pasien dilakukan pemeriksaan berupa tes keahlian yang hasilnya adalah negatif. Kesimpulan, pada korban berusia 22 tahun ini terdapat kemerahan di bibir besar dan kecil kemaluan. Pada selaput darah posisi jam 3 dan 8 searah jarum jam terdapat robekan sampai ke dasar. Hal ini diakibatkan kekerasan tumpul yang melalui liang senggama. 3. KUHP sedikit sekali mengatur tentang alat bukti surat hanya 2 pasal yakni pasal 184 KUHP dan secara khusus pasal 187 KUHP HIR juga demikian secara khusus diatur dalam 3 pasal yaitu pasal 304, 305, 306. Walaupun hanya 3 pasal yang isinya hampir sama dengan pasal 187 KUHP, tetapi dalam pasal 304 HIR disebutkan bahwa aturan tentang nilai kekuatan dari alat bukti, surat-surat pada umumnya dan surat-surat resmi dalam hukum acara perdata harus dituntut dalam hukum acara pidana. Alat bukti surat yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara ini sebagai berikut. Surat keterangan visum et repertum nomor 100 garing itu Rumah Sakit Kasih Basyori garing 9/2020. Alat bukti tertunjuk dalam pasal 188 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Maka unsur atau syarat alat bukti petunjuk adalah A. Unsur pertama, adanya perbuatan, kejadian, keadaan yang bersesuaian. B. Unsur kedua, ada 2. Persesuaian ialah 1. Persesuaian antara masing-masing perbuatan, kejadian dan keadaan satu dengan yang lain maupun 2. Bersesuaian antara perbuatan, kejadian dan atau keadaan dan dengan tindak pidana yang didakwakan. C. Unsur ketiga,
Dengan adanya penyesuaian yang demikian itu menandakan menjadi satu tanda atau menunjukkan adanya dua hal ini kasus kejadian adalah satu, pertama menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana, dan dua menunjukkan siapa pembuatnya. D. Alat bukti petunjuk hanya dapat dibentuk melalui 3 alat bukti, yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. E. Adanya perbuatan, kejadian, dan keadaan. Bahwa apa yang dimaksud dengan perbuatan, kejadian, atau keadaan adalah fakta-fakta yang menunjukkan tentang telah terjadinya tindak pidana, menunjukkan terdakwa yang melakukannya, dan menunjukkan terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana tersebut. Fakta-fakta inilah dan ditambah alat bukti lainnya lagi dapat dipergunakan oleh hakim dalam bentuk keyakinannya, sedangkan sumber diperolehnya 3 fakta tentang perbuatan, kejadian, keadaan, dan menurut ketentuan pasal 188 ayat 2 KUHP adalah harus didapati dari 3 alat bukti, yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Bahwa di atas telah diuraikan tentang adanya persesuaian yang dapat membuktikan membentuk bukti petunjuk hakim. Persesuaian yang pertama adalah persesuaian antara masing-masing perbuatan, antara masing-masing keadaan, antara masing-masing kejadian atau terhadap yang satu dengan yang lainnya. Artinya fakta-fakta tentang perbuatan, kejadian, dan keadaan yang diperoleh dari 2 atau lebih alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan atau surat. Persesuaian yang kedua adalah persesuaian antara perbuatan, kejadian, atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan. Setiap tindak pidana mengandung unsur-unsur kompleksitas, unsur-unsur itulah yang dinamakan tindak pidana. Oleh karena itu, persesuaian dengan tindak pidana yang ada melalui walaupun mungkin isi dari suatu alat bukti yang bersesuaian dengan sebagian unsur saja, namun dari persesuaian alat bukti ini dan isi dari alat bukti lainnya harus dapat menunjukkan, dapat disimpulkan secara akal terjadi suatu tindak pidana dan siapa pembuatnya. 2. Persesuaian itu sifatnya kumulatif dan imperatif. Artinya tidak cukup satu persesuaian saja, namun harus kedua-duanya persesuaian. Berdasarkan pada jiwa dari pasal 183 KUHP, maka alat bukti petunjuk hanya bisa dibentuk oleh hakim setelah memeriksa alat bukti. Bahwa sesuai alat bukti, artinya alat bukti petunjuk ini hanya dibentuk hakim melalui pertimbangan hukum dalam putusan. Demikian maksud dari alat bukti petunjuk. 5. Keterangan terdakwa. Bahwa tidak semua keterangan terdakwa mengandung nilai pembuktian dari ketentuan pasal 189 KUHP. Didapatkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar keterangan terdakwa mengandung nilai pembuktian, yaitu A. Keterangan terdakwa haruslah dinyatakan di muka sidang pengadilan. B. Isi keterangan terdakwa haruslah mengenai 3 hal, yakni 1. Perbuatan yang dilakukan terdakwa, 2. Segala hal yang ditentukannya sendiri, dan 3. Kejadian yang dialaminya sendiri. C. Nilai keterangan terdakwa hanya berlaku sebagai bukti untuk dirinya sendiri. D. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah melakukan tindak pidana, melainkan harus ditambah dengan alat bukti yang lain. Sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI dalam putusan nomor 1174/PIT/1994 335 sampai 1995 dalam pembunuhan Bu Marsina yang pernah menghebohkan Mahkamah Agung dalam pertimbangannya seperti dikutip bahwa telah salah satu menerapkan hukum pembuktian di mana para saksi yang adalah para terdakwa dalam perkara dengan dakwaan yang sama yang dipecah-pecah adalah bertentangan dengan hukum acara pidana yang menunjukkan tindakan tinggi hak asasi manusia. Lagi pula para terdakwa telah mencabut keterangannya di dalam penyidikan dan pencabutan tersebut beralasan karena adanya tekanan psikis maupun psikis dapat dibuktikan secara nyata. Di samping itu keterangan saksi-saksi lainnya yang diajukan ada persesuaian satu dengan yang lainnya, bahwa menurut hukum tentang
keterangan terdakwa yang sah adalah keterangan yang diberikannya di muka sidang pengadilan, adalah keterangan yang sah, dan mempunyai nilai pembuktian yang dapat dipergunakan hakim persamaan alat bukti lainnya. Dalam pertimbangan hukum vonis, dalam usaha hakim membentuk keyakinan untuk menarik amar putusan akhir perkara yang diadilinya. Oleh karena itu, alat bukti keterangan terdakwa dalam bab tiap dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk membentuk keyakinan hukum. Keterangan terdakwa di luar sidang pengadilan juga mengandung nilai, tetapi bukan bernilai dalam rangka untuk membuktikan keyakinan hakim, melainkan bernilai sebagai bantuan untuk menentukan bukti di sidang. Asalkan keterangan di luar sidang itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan. Pasal 189 ayat 2 KUHP. Terdakwa Harsono Yusuf di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Terdakwa menjelaskan bahwa kondisi kesehatan tersangka sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tersangka bersedia untuk diperiksa serta akan tersangka berikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada pemeriksa. Tersangka juga menjelaskan bahwa terdakwa mengerti sehingga tersangka diperiksa sekarang ini, yakni sehubungan dengan peristiwa tindak pidana pemerkosaan. Terdakwa menjelaskan benar-benar tersangka telah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap korban. Terdakwa menjelaskan bahwa tersangka tidak mengenal korban dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban. Terdakwa menjelaskan bahwa terdapat satu orang saksi yang melihat kejadian tindak pidana pemerkosaan tersebut. Terdakwa menjelaskan bahwa tersangka tidak merencanakan tindak pidana pemerkosaan tersebut, namun ada kesempatan ketika melihat situasi dan kondisi yang sepi pada waktu itu, sehingga tersangka berani melakukan pemerkosaan terhadap korban. Terdakwa menjelaskan bahwa tersangka kaget ketika melihat ada orang lain yang melihat kejadian tersebut. Karena merasa kaget dan takut, tersangka kemudian melarikan diri dan meninggalkan korban. Terdakwa menjelaskan bahwa tidak sedang dalam keadaan paksaan dalam memberikan keterangan di depan penyidik. Barang bukti bahwa bukti yang diajukan dalam persidangan adalah berupa dokumen-dokumen. Barang bukti tersebut yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan penyitaan barang bukti ketentuan Pengadilan Negeri Ternate, dan karenanya secara sah dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian penuntut umum, dan bukti-bukti surat serta dokumen lainnya tersebut telah diperhatikan, diperiksa dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa di dalam persidangan. Barang bukti tersebut yaitu 1 lembar kos bola warna hitam milik pelaku, 1 pasang sendal jepit milik pelaku, 1 lembar pakaian dalam milik korban. Fakta hukum. Majelis hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut umum yang terhormat, saudara terdakwa yang kami cintai, yang dimaksud dengan fakta hukum atau analisis fakta adalah bahasa atau kajian atas fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dengan menghubungkan fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, sehingga fakta-fakta tersebut akan mempunyai nilai sebagai alat bukti yang mendukung pembuktian dakwaan. Sebelum kami sampai pada pembahasan atau kajian dimaksud, perlu dikemukakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa fakta hukum yang dikemukakan di sini adalah bersumber dari alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP yang telah diuji melalui pemeriksaan di persidangan yang berlangsung sejak awal persidangan, dan dokumen lainnya untuk dapat meyakinkan tentang telah terjadinya perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan. 2. Bahwa keterangan-keterangan yang telah menjadi fakta persidangan telah diberikan menurut tata cara sesuai ketentuan perundang-undangan, baik pada tahap penyidikan maupun tahap pemeriksaan di persidangan, yaitu diberikan dalam keadaan bebas. Malamnya
pada malam harinya beliau melakukan salat tahajud, mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kami meyakini bahwa majelis hakim yang mulia akan memberikan putusan berdasarkan hukum dan hati nurani dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan satu prinsip bahwa hukum harus ditegakkan dan bukan sebagai alat kekuasaan dan atau kepentingan politis penguasa dengan dalil apapun juga. Dan pada akhirnya kepadanya jugalah segala doa dan harapan kita pasrahkan. Penutup. Sebelum kami mengakhiri pledoi ini, perkenalkanlah kami menyampaikan permohonan ke hadapan Tuhan yang Maha Kuasa agar kiranya majelis hakim mendapatkan bimbingannya. Kami menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa ini kepada kearifan yang mulia majelis hakim. Jika terdakwa ini memang bersalah dan harus dihukum, maka hukumlah dengan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya, sehingga benar-benar dalam menjatuhkan putusannya dapat mencerminkan perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya atas perhatian dan perkenaan yang mulia majelis hakim pengadilan negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima dan mempertimbangkan nota pembelaan ini, kami penasihat hukum terdakwa menyampaikan terima kasih. Labuha 8 Februari 2021 penasihat hukum terdakwa Amiruddin Samsudin SHMH, Muhajir Sangat SHMH. Demikian nota pembelaan kami yang mulia. Namun majelis hakim membutuhkan waktu selama 7 hari untuk menyusun putusan. Bisa tentumu? Bisa boleh. Penasihat hukum bisa ya? Bisa boleh. Baik Panitra, 7 hari ke depan jatuh pada tanggal berapa? Baik, dengan ini sidang ditunda selama 7 hari ke depan dan akan dilanjutkan tanggal 1 Februari 2021 pukul 10.00 waktu Indonesia Timur dengan agenda pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim. Dengan ini sidang ditutup.